Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Rohim Channel. Untuk kali ini ya, setiap malam Jumat kita ada majelis dalam tema ngaji bareng ya, atau mabar, majelis ngaji bareng. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sugianto dari Lenggor Kertaharja. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Ini ngajinya santai ya, bisa bahasa Tegal ataupun bahasa Indonesia itu. Monggo. ولشفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد ولله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم آمين. يا إلهنا يا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan taufik hidayah serta beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat sihatan wal afiyah, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa bersama-sama ngaji bareng dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita suguhkan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini episode pertama ya, kita akan bersama-sama membahas keutamaan suratul Fatihah, di mana surat Fatihah tersebut itu ada 7 ayat sesuai dengan tabiatnya, yaitu angka 7 adalah angka kemenangan, angka kehebatan. 7 bisa diartikan pitulung, 7 bisa diartikan pituduh atau hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli. Amin. Alhamdulillahi utawi sekabehe puji lillahi kedua Allah Ta'ala. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam pujian, di mana pujian itu ada 4 pujian yang dimana itu disebutkan dalam ilmu tauhid. Ada yang namanya puji qadim alal qadim, puji hadis alal qadim, puji qadim alal hadis, dan puji hadis alal hadis. Atau bisa diartikan puji qadim alal qadim berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuji dirinya sendiri. Artinya itu tawajib karena sifatnya Allah Ta'ala al-mutakabbir, maha hebat, maha kuat. Tapi kita sebagai makhluk, kita tidak wajib memuji diri kita sendiri, malah haram. Kemudian puji qadim alal qadim berarti seorang khalik, zat al-khaliqul makhluk, al-khaliq ya, zat pencipta itu memuji dirinya sendiri. Itu sudah sepantasnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang paling mulia, zat maha raja ning raja. Kemudian puji qadim alal hadis, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji makhluknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikatnya bersolawat kepada beliau karena sangkit dimuliakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut puji qadim alal hadis. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji makhluknya yang paling mulia, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dinamakan ada yang namanya puji hadis alal qadim. Seorang hamba, seorang makhluk itu memuji kepada al-khaliq. Itu disebut puji hadis alal qadim. Jadi kita beribadah kepada Allah, kita bertaqarrub kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Itu termasuk puji hadis alal qadim. Kewajiban kita sebagai makhluk adalah senantiasa harus selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang luar biasa yang tidak ternilai harganya. Sehingga kalau dihitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Contoh kejadian nikmat mata. Dalam sehari semalam kita kedip, mata kita dikedipkan itu berapa kali? Kita tidak bisa menghitungnya. Apalagi nafasnya, kesehatannya, segala yang diberikan oleh Allah itu luar biasa. Hebatnya, luar biasa agungnya, sehingga kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat akan kenikmatan Allah yang diberikan kepada makhluknya. Kemudian puji hadis alal hadis. Jadi kita sebagai makhluk Allah Ta'ala, kemudian kita memuji-muji kepada Rasulullah dengan senantiasa membacakan sholawat kepadanya, dengan senantiasa membaca maulid baik dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menghormati Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Itu termasuk kita melaksanakan puji hadis alal hadis. Alhamdulillahi, di segala puji bagi Allah lillahi, itu milik Allah Subhanahu Rabbil Alamin, yang menjadi raja, yang menjadi Rabb, menjadi Tuhan untuk semesta alam. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, dan Allah Ar-Rahmanir Rahim, sifatnya Allah Ta'ala itu Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih dan penyayang, di mana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kepada makhluknya. Tapi khusus Ar-Rahman itu diberikan kepada semua makhluknya begitu. Iya, orang yang beriman ataupun tidak, orang Majusi ataupun Nasrani, semuanya dikasihi oleh Allah. Diberi rezeki, diberi kesehatan, dan diberi lain sebagainya. Termasuk makhluk. Ya, binatang zabah semua diberikan sifat rahmannya Allah Ta'ala, dikasih oleh Allah Ta'ala. Tapi terkhusus Ar-Rahim,
penyayang itu khusus bagi orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilainya itu luar biasa. Jadi Ar-Rahim itu khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah taala, sehingga hamba yang senantiasa beriman akan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin yaitu al-jaza'u wa huwa yaumul qiyamah, bi dzikri li annahu la malikun dhahiran fi li'an illa Allah ta'ala tadi dal mulkil yauma lillahi wa man fi qara'a malikin fa ma'nahu malikul amru kulluhu fil yaumil qiyamah ay wa mausufun bidzalika daiman kafirin. Malik Yaumiddin yaitu yang merajai Yaumiddin, hari pembalasan, di mana hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala Maha ning raja, raja ning raja. Kalau sesuatu itu ya akan tunduk kepadanya di saat yaumil kiamah itu datang. Tiada yang bisa menandingi, tiada raja yang hebat yang kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Kita sebagai makhluk sifat kita adalah lemah. Dan ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada panjenengan, hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada panjenengan ya Allah kami minta pertolongan. Artinya iyyaka na'budu, di saat kita mau minta pertolongan, seyogyanya kita na'budu dulu. Kita harus mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, bertakarub kepadanya, kemudian baru kita meminta. Jadi salah kalau misalnya orang tidak mau ibadah, ya sini jejaluk toko ya. Ya orang wong celamit, nyambut gawe orang ya luke bayaran, ya wong edan orang. Benar ya na'budu tuli, ya nyambut gawe tuli ya, tandanya pertolongan. Ini kita mengabdi kepada Allah dan sebenar-benarnya, berusaha dengan ya takwanya, keimanannya ditata, ketauhidannya ditata. Itu senantiasa ta'abbud, mengabdikan diri kepada Allah dengan senantiasa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita minta pertolongan kepadanya. Dan ayat surah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada as-siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang setelah yang pertama kita minta adalah kita minta ditunjukkan oleh Allah, itu jalan yang lurus, jalan yang Allah taala ridhoi. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang senantiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bil hidayah wa yubdiluhu minad-din. Orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, dituntun kehidupannya, ditimbun jiwanya serta segala organ tubuhnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan seyogyanya kita senantiasa minta diberi petunjuk jalan yang lurus yang Allah Ta'ala ridhoi, dan dijauhkan dari jalan orang-orang yang sesat. Jadi kunci utama dalam surah Al-Fatihah tersebut adalah lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana kita apabila kita mau minta pada Allah, minta pertolongan kepada Allah, seyogyanya kita harus beribadah dulu dengan istiqomah, harus senantiasa mengabdi kepada Allah secara istiqomah. Insya Allah segala permasalahan kita akan segera diberi jalan keluar, segera diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yattaqillah, yang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, yarzu apa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah taala akan memberikan
beberapa jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan memberi rizki yang tiada disangka-sangka datangnya. Sesuai dengan takwa itu 4 huruf, taqob, wawu, ya. Ta itu tawaddu. Dari sifatnya orang yang bertakwa, ta itu harus mempunyai sifat tawaddu'an, sifat rendah diri. Kita sebagai makhluk, kita tidak wajib sombong. Yang wajib sombong itu Allah. Kita lemah, kita fana, karena sifatnya makhluk itu rusak. Yang bahaya. Jadi sifat orang-orang yang takwa itu harus memenuhi 4 syarat. Pertama, tawaddu'an, itu mempunyai sifat tawaddu, rendah hati, tidak sombong. Segalanya punya Allah. Kita sebagai makhluk, tanpa Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita, kita tidak bisa apa-apa. Kemudian yang kedua, qana'ah. Jadi sifatnya orang takwa itu harus mempunyai sifat qana'ah, nerima ing pandum, nerima apa yang diberikan oleh Allah, baik ya dalam keadaan susah, senang, tetap ya ainur ridho, selalu ridho terhadap. Dan waraun, kemudian sifat orang yang takwa itu harus mempunyai sifat wara, yaitu hati-hati, senantiasa menjauhi perkara-perkara haram maupun subhat. Jadi dalam hidupnya itu senantiasa ngati-hati aja kosih nggawe perkara-perkara dosa, perkara maksiat, benar-benar jaga awake dhewe. Kemudian yang terakhir, sifatnya orang bertakwa itu harus mempunyai sifat yakinun, yaitu yakin kepada Allah, bahwa segala sesuatu ya, kalau kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan seyakin-yakinnya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi sifat yakin itu perlu dalam kehidupan kita, mengenai bahtera kehidupan ini. Kita harus mempunyai sifat yakin sampai nanti ya, kemudian naik lagi menjadi ainul yakin, hakul yakin. Itu yang disebut dengan hamdun muqayyadan, yaitu keyakinan yang benar-benar hakiki, yang tidak tertandingi. Itulah kunci kesuksesan di dalam hidup, itu senantiasa berhusnudzon kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga walaupun sekelumit ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.